Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Baik, kita akan ngaji bareng tentang manhaj Muhammadiyah. Selama ini kita sebagai warga, sebagai pimpinan Muhammadiyah, kadang itu kalau ditanya Muhammadiyah ki apa? Organisasi model apa? Kemudian karepe piye? Tujuannya apa? Kemudian karakter organisasi seperti apa? Kita ini sering-sering kan lali atau orang geraito atau malah orang mudeng. Nah, makanya sore hari ini kita ngaji bareng. Nanti kita diskusikan tentang manhaj Muhammadiyah. Manhaj itu bahasa Jawa Tengahnya itu jalan yang terang atau jalan yang jelas atau haluan yang cetha gitu, yang bisa ditelusur, bisa dilihat, bisa dirasakan tentang Muhammadiyah itu. Jadi ada titik tolaknya itu pada Muhammadiyah itu ada 3 hal yang menyatu dalam diri Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muhammadiyah itu gerakan Islam. Yang kedua Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Yang ketiga Muhammadiyah itu gerakan tasdid. Jadi sebagai gerakan Islam kita bisa lihat ya, karena ini hanya 20 menit kita agak cepat ya. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ini, Muhammadiyah memahami Islam itu dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Titik udah. Karena 2 hal ini adalah sumber kebenaran mutlak. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kemudian As-Sunnah adalah tafsir berjalan, tindakan, perkataan, pernyataan, dan ketetapan Rasul terhadap ayat Al-Quran itu. Itu Muhammadiyah gerakan Islam. Kemudian Muhammadiyah ini tidak terikat dengan aliran teologis, mazhab fikih ataupun thariqat sufiah manapun. Gitu. Jadi dengan mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, Muhammadiyah tidak terikat dengan aliran teologi apapun. Ya, justru Muhammadiyah menciptakan teologi-teologi Al-Ma'un, Al-Ashar, dan sebagainya itu. Karena itu sebagai sebuah ilmu, bukan sebagai sebuah sumber. Kemudian mazhab fikihnya Muhammadiyah itu kita tidak terikat dengan mazhab misalnya Hanafi, Hambali, Maliki, dan sebagainya. Tapi fikih Muhammadiyah ini fikih manhaji. Artinya lebih mengedepankan dalil daripada pendapat. Meskipun pendapat itu adalah pendapat para tabi'in, tabi'in, para ahli fikih itu, tapi tetap lebih mementingkan dalil. Kemudian paham agama dalam Muhammadiyah. Kita mengenal pedoman Islam menurut Muhammadiyah. Pemahaman Islam menurut Muhammadiyah. Jadi kita nggak bicara Muhammadiyah, nggak bicara bahwa pemahaman yang benar ini enggak, tapi menurut Muhammadiyah pemahaman Islam seperti ini, gitu kan. Maka paham Muhammadiyah ini dalam Muhammadiyah ada independen, artinya itu merdeka, gitu. Artinya tidak terjebak dengan kotak-kotak yang paternalistik gitu. Kemudian komprehensif, artinya menyeluruh. Karena Islam yang dipahami Muhammadiyah ini Islam rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak memisahkan antara misalnya
agama itu dengan kehidupan nyata, dengan kehidupan nyata tidak. Ya kehidupan nyata itu ya harus dikasih agama, karena agama itu kan haluan. Kemudian paham agama menurut Muhammadiyah itu integratif, artinya integral, saling mengkait gitu. Jadi tidak apa ya, tidak kemudian berdiri sendiri gitu, enggak, integral. Jadi kalau bahasanya itu ya terstruktur, sistematif dan masif gitu. Kira-kira begitu kalau bahasanya bahasa sosiologis lah. Jadi pemahaman agama menurut Muhammadiyah itu ya sistematis gitu. Kemudian terstruktur gitu kan. Kemudian masif gitu. Ya, kemudian Muhammadiyah memposisikan diri sebagai Islam moderat, karena tidak liberal gitu. Tapi juga tidak radikal gitu. Jadi baina liberal wa radikal gitu. Jadi tengah-tengah lah, tengah-tengah. Islam wasatiyah gitu ya. Artinya kita tidak kemudian tidak menginjakkan kaki di bumi, tapi juga bukan berarti kemudian kita tidak memandang apa yang maha yang ada di langit. Yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya itu proporsional kita itu, bukan hanya nahi mungkar kemudian amar ma'ruf saja enggak, tapi seimbang. Jadi ibarat saya pesawat itu, amar ma'ruf itu sayap kanan, nahi mungkar sayap kiri, itu seimbang. Kalau enggak imbang ya mesti jungkal, jelungup itu. Ya kan itu. Kemudian bersifat kultural, artinya itu mengikuti peradaban. Mengikuti peradaban. Jadi kultural gitu. Jadi maka warga Muhammadiyah itu ya, kalau Muhammadiyah cabang istimewa Turki ya pakainya baju kokonya ala Turki gitu kan, kira-kira gitu. Bajunya ala Turki gitu. Tapi kalau karena saya orang Indonesia, ya saya bajunya hitam kayak gini. Ini ya dakwah kultural, ini simbol kultural. Kemudian dakwah bilhal, artinya itu dengan aksi nyata. Ya. Kemudian bil hikmah maidu hasanah bilati ya ahsan. Artinya itu dengan cara-cara yang sudah digariskan oleh oleh Quran melalui nabinya. Tergantung siapa yang dihadapi, tergantung siapa yang didakwai. Kemudian Muhammadiyah ini nggak banyak bicara memang kita, tapi kita banyak bekerja. Makanya ada di kalangan Muhammadiyah itu sering kan gini. Jadi orang Muhammadiyah itu begitu kumpul 5 orang, itu mesti nggak musola. Ketemu wong 10, nggawe TK. Itu kayak gitu gitu. Guyonannya begitu. Tapi kan kalau Muhammadiyah ini kan ranting itu minimal 10 orang. Jadi ketemu 10 jadi ranting, amal usahanya pengajian. Halakoh. Begitu tambah sidik nggak musola. Gitu. Begitu wong selawe nggawe TK. Begitu 100 nggawe SD. Begitu 1000 wis nggawe SMA, SMK. Itu kelakuan orang Muhammadiyah. Jadi banyak bekerjanya, action real gitu. Orang kakean ngomong gitu. Ya. Karena banyak amal usahanya itu, maka Muhammadiyah menjadi mandiri, tidak tergantung dengan kekuasaan. Gitu. Jadi saya sering ditanya, Mas Hafid kok masih di sini Muhammadiyah ya Mas? Isih lah, kenapa? Kok awet men Mas? Ya saya guyonanya gini, Muhammadiyah itu kan sejak zaman penjajahan, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai Orde baru-baru ini kan gitu. Itu masih eksis gitu. Jadi ukurannya sudah melewati zaman. Kan lain dengan organisasi yang mungkin baru lahir kan jauh. Kita udah ngadepi
penjajah tahu, Orde Lama tahu, Orde Baru, Orde Reformasi, dan Orde baru-baru ini. Dan Orde yang akan datang. Ya kan begitu ya. Nah ini pengajian menjadi perlu, termasuk pengajian lewat apa? Nah, ini lewat Zoom. Sekarang karena pandemi ya lewat Zoom, gitu ya. Gitu. Jadi karena apa? Karena memang sering kadang muncul ide-ide itu muncul di pengajian. Jadi contoh misalnya gerakan Jumat Berkah. Saya dan teman-teman apa MDMC dan AMM Meleri itu pengajian pendak hari Rebuan gitu ya, Rebuan. Itu muncul gerakan Jumat Berkat. Itu tanggal 25 Desember 2015. Jadi sudah 6 tahun jalan. Ya, sederhana idenya tadinya itu. Wes pokoknya mulai sesuk angger Jumat bar subuh bagi sego, lawuh, teh anget gitu. Keliling sak ambone Meleri. Alhamdulillah sampai sekarang jalan 6 tahun. Ya idenya munculnya di pengajian ya gitu. Gitu. Nah sekarang boleh dilihat di Wahyu. Mana sih masjid kalau Jumatan nggak ada panganan nih? Ada nggak? Nah, itu poso ya rano, itu poso. Mati kalau nggak puasa gitu ya kan? Sekarang sudah umum itu, Mas Rege. Nah, itu kami memulai itu 6 tahun yang lalu. Neng desa gitu jadi ide itu perlu pengajian. Next, oke. Terus saya ini, nah ini yang saya perlu sampaikan ini. Jadi pengajian pimpinan dan warga Muhammadiyah itu ini perlu ini apa mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, karena di mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu di situ mengandung ideologi Muhammadiyah. MKCH, kemudian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, HPT, Qaidah Majelis, Ortom, Qaidah apa lembaga Aum, fikih keluarga sakinah, fikih kebencanaan, fikih lingkungan hidup, fikih informasi. Ini menurut saya perlu diajarkan di pengajian ini. Gitu. Karena apa? Karena kalau dari YouTube, dari channel itu sudah banyak itu materi pengajian dari milih. Tapi materi-materi yang lahir dari dalam Muhammadiyah sendiri itu jarang yang diajarkan dalam pengajian-pengajian di Muhammadiyah. Nah, ini perlu ini pengajian ahad pagi, pengajian pimpinan, ini perlu. Menurut saya perlu disampaikan ini. Termasuk manhaj Muhammadiyah gini kan mungkin Dek Wahyu juga kaget juga kan. Awang saya aja yang gawe yuk kaget kok. Gitu. Saya itu nulis sebelum puasa itu karena disuruh ngisi apa oleh Majelis Tabligh karo kader di daerah itu saya bingung mau ngomong apa. Oh iya, ternyata kita perlu manhaj Muhammadiyah perlu dipahami supaya tidak salah. Gitu. Jadi ini materi-materi ini perlu diajarkan menurut saya, termasuk di pengajian alumni haji KBIH Muhammadiyah, itu diajarin fikih kebencanaan, lingkungan hidup, supaya mereka itu tidak salah jalan, tidak sesat jalan nantinya. Kemudian ini Muhammadiyah membangun Aum, ini semuanya sebagai sarana dakwah. Jadi gawe rumah sakit, gawe sekolahan, gawe MDMC, gawe lazismu, gawe pengajian, termasuk gawe tokomu, gawe yang mulainya termasuk gulamu yang baru kemarin diluncurkan apa itu dari Rumah Mokaf Indonesia, itu semuanya sebagai sarana dakwah. Makanya karena semuanya dengan dakwah di Muhammadiyah itu tidak ada majelis dakwah, adanya majelis tabligh. Karena apa? Karena semua aktivitas Muhammadiyah diorientasikan untuk dakwah. Termasuk ini saya dan teman-teman Fordem ini yang di sini ini ya sama. Jadi penyelenggara pemilu, jadi pengawas pemilu, bagian dari apa kebangsaan itu ya diorientasikan bagi dakwah. Nah ini yang penting ini tak kandeli ini Muhammadiyah ingin mewujudkan Islamic Society, bukan Islamic State. Jadi Muhammadiyah itu pengennya membangun masyarakat yang Islami, bukan negara Islam.
Makanya saat ini Muhammadiyah memiliki perwakilan di lebih 70 negara. Ya, setahu saya ada 76 negara. Di dunia sekarang sudah ada PCIM, termasuk Tiongkok. Artinya kalau di dunia yang ada 193 negara, nanti misalnya sudah melewatin 100 negara, berarti 50% lebih negara di dunia sudah ada Muhammadiyah. Kalau ada Muhammadiyah sudah mesti ada Islam, karena Muhammadiyah itu gerakan Islam. Semua orang tahu. Berarti ada dakwah di sana, karena Muhammadiyah itu organisasi dakwah. Nah, ini penting ini. Jadi jangan pernah berpikir Muhammadiyah untuk jadi partai politik, karena kita juga tidak akan pernah mimpi untuk jadi mimpi pun tidak pernah, apalagi ngelakoni gitu ya. Tetapi Muhammadiyah ini memberikan kebebasan warganya untuk mengambil peran-peran kebangsaan. Jadi mau jadi partai politik boleh, jadi aktivis boleh, mau jadi penyelenggara pemilu, jadi komisioner apa lembaga negara, ombudsman, KIP, KPI, boleh semua. Itu loh. Itu karena apa? Karena Muhammadiyah ini politiknya politik adiluhung, high politik atau politik alokatif atau politik peran. Itu bukan lau politik, bukan politik apa istilahnya politik yang urusannya orientasi di WO aku oleh opo, bukan transaksional enggak. Muhammadiyah itu politik nilai. Nah, maka karena politik nilai, ya kan, maka Muhammadiyah itu memaklumi jika kekuasaan itu butuh ritual, butuh simbol-simbol, butuh seremonial untuk menunjukkan eksistensinya. Ya mesti ono karena simbol ritual itu ciptaan manusia, ya mesti ono unsur tebis inilah tahayule bid'ah hurufate pasti akan muncul. Nah, ketika muncul seperti itu ya biarkan, nggak apa-apa. Itu bagiannya Pak Ustadz Mubalik Dai Muhammadiyah, Majlis Tablik itu untuk meluruskan, mencerahkan dan mengembirakan. Itu apa? Karena kekuasaan pasti butuh itu. Nah ini Muhammadiyah ini dakwah ini dialog ya, ngajak dialog. Jadi wajadilhum bilati ya ahsan itu ngajak kita itu apa? Ngajak dialog, rembukan, merangkul lah. Benci dari objek dakwah ya tidak usah dilayani, dicuekin ya enggak, diperhatikan aja, ditunggu nih kok wayahe pas loro gitu. Jadi sing benci sing biasa dinteni engko nek pas loro wae tiliki gawe ning rumah sakit PKU Muhammadiyah. Engko nek wis mari terke omah ora usah bayar itu. Kan mereka kan akhirnya kan jadi enggak jengkel dengan kita. Jadi maklum. Ya, itu seperti itu. Jadi kita enggak usah emosional. Dan tidak usah menghantam, enggak usah. Karena kita apa pedomannya di An-Nahl 125 ini surat lebah ini surat kelanceng. Ya. Oke, terus deh ya ini yang ketiga ini ya Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Tasdid itu lawan katanya jumud. Itu. Jumud itu artinya beku. Kalau tasdid itu mencair gitu. Jadi membuka. Jadi kalau misalnya jumud kita itu nggak boleh jumud, kita nggak boleh karena sebagaimana Muhammad Abduh mengatakan berarti al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi maju mundurnya Islam itu tergantung kaum muslimnya. Maka Muhammadiyah ingin menjadi bagian dari tasdid itu, menerangi gitu, supaya nggak beku gitu, supaya tidak kaku. Nah, tasdid ini ada purifikasi, ada dinamisasi. Jadi kalau menyangkut masalah akidah, ketauhidan itu purifikasi. Yang penting nggak boleh musyrik. Muhammadiyah itu gampang, yang penting oleh musyrik. Purifikasi. Tapi dalam hal amaliyah, ya dinamisasi. Biyen ya ora ana dakwah pengajian
Ahad pagi pakai Zoom nggak ada, sekarang pakai Zoom. Ya dinamisasi alat-alat kayak gitu. Itu. Kemudian, nah karena gerakan tajdid maka kita mengharapkan warga Muhammadiyah ini harus memperbanyak literasi, memperbanyak melakukan riset, membangun peradaban. Kemudian mewujudkan budaya bangsa yang islami, seni tradisi yang islami. Jadi tidak anti seni kita, tidak anti budaya, tapi budaya, seni, tradisi yang kurang baik kita ubah menjadi baik yang islami. Kita nggak mengharamkan musik, gitu, tapi musik yang baik, musik-musik yang religi. Kemudian ini ada ilmu amaliyah, amal ilmiah. Artinya gini, kalau kita berilmu maka diamalkan. Maka warga Muhammadiyah itu punya ilmu diamalkan. Gitu. Nah, dalam beramal harus ilmiah, artinya harus mendasarkan pada ilmu. Gitu. Karena kalau kita berilmu tidak diamalkan ya jadinya apa angan-angan. Tapi kalau amal tidak ilmiah ngawur, ngawur, repot gitu. Maka dari itu sebagai warga Muhammadiyah kita harus menghindari kejumudan. Saya istilahkan dengan jumud milenial ya. Jumud milenial itu apa ya? Ya kebekuan-kebekuan ya yang terjadi di saat ini. Jadi termasuk misalnya ya beli HP mahal-mahal gitu ya, Apple keroak gitu ya. Apple keroak. Sampai belinya harganya puluhan juta itu tapi orang gopo-opo itu mau WA nantok. Nah, itu kan berarti kan termasuk kena jumud milenial gitu. Ya, itu seperti itu. Oke, saya kira itu penutupnya itu ada hadis ya ini dari Hakim dari Abizar. Ini jadi 2 orang lebih baik daripada seorang, 3 orang lebih baik daripada 2 orang, 4 orang lebih baik 3 orang. Oleh sebab itu hendaklah Anda bersama-sama berjamaah karena Tuhan tidak mengumpulkan umatnya kecuali untuk mendapatkan jamaah, untuk mendapatkan hidayah. Jadi kita dapatkan hidayah itu kalau berjamaah. Jadi ya termasuk kita sekarang ini berjamaah, jamaah lewat Zoom, jamaah lewat masjid. Wah itu Mas Kaji OI barang itu. Wah, Assalamualaikum Mas Kaji OI, matur nuwun itu. Itu saudagar weleri ini, juragane Masjid Anur ya. Jadi ini penting gitu. Jadi penting gitu untuk kita pahami inilah manhaj Muhammadiyah. Jadi sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah maupun gerakan tajdid. Saya kira sementara itu dulu apa Dek Wahyu, nanti kalau ada yang mau apa kita ngaji bareng ini. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Kafid. Oke. Kita 25 menit tadi sudah disampaikan oleh Mas Kafid mengenai manhaj Muhammadiyah atau jalan terang yang dipilih oleh Muhammadiyah dalam rangka berdakwah. Menjadi penting disampaikan khususnya bagi kita yang sudah berkecimpung di Muhammadiyah, apalagi bagi mungkin yang belum berkecimpung dan simpatisan Muhammadiyah di luar sana yang mungkin masih meraba-raba gitu, jangan-jangan Muhammadiyah ini gerakan apa toh gitu. Apalagi kalau yang urusan khilafiyah itu Muhammadiyah hanya dikenal sebagai tarawihnya 8 kan gitu. Nah, itu mungkin yang kita sebagai agen-agen Muhammadiyah atau lebih khusus sebagai kader Muhammadiyah kita bisa menjelaskan lebih detail atau minimal meluruskan pandangan-pandangan orang yang belum bergabung dengan Muhammadiyah ketika mempunyai pandangan yang kurang tepat gitu, kira-kira begitu. Sedikit tadi disampaikan Mas Kawit kalau guyonannya itu ada 5-10 orang itu sudah bisa menjadi memunculkan sebuah amal usaha. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa Muhammadiyah ini tidak hanya sebatas atau berbasis kuantitas saja atau berbasis jumlah saja, tapi berbasis kualitas. Bayangkan kalau sudah kumpul 1.000 orang bisa mendirikan sekolah menengah, apalagi kalau sudah puluhan ribu orang perguruan tinggi bisa didirikan kan begitu kira-kira. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit mungkin bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom bisa menyampaikan
pertanyaan atau mungkin ada yang perlu ditanggapi dari pemaparan Mas Kavi tadi, monggo kami persilakan bisa melalui chat room atau langsung di apa namanya mic-nya dinyalakan untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Atau barangkali jamaahnya Pak Hafid yang offline itu ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Oh ya, jadi intinya gini Mas, mungkin kalau ini kan memang kita kebetulan memang pas kumpul gitu ya, pas kumpul di sini. Jadi ya pokoknya berjamaah lah, jamaah dalam segala hal, karena kita nggak mungkin bisa berdiri berjalan, apalagi berlari tanpa jamaah. Dan insya Allah Muhammadiyah ini akan tetap hidup sampai H-1 kiamat, Mas. Sampai H-1 kiamat. Nih, catat nih ya, H-1 kiamat. Insya Allah begitu. Karena kiamat kan bubar kabeh, Mas. Ya kan? Nah, itu selama, kalau istilahnya Pak Ketua PWM, Pak Tafsir itu, selama Muhammadiyah itu masih ada jamaah, ada jam'iyah, ada amal usaha, ya sudah itu akan sampai H-1 kiamat insya Allah. Ada jamaah otomatis kan, organisasi atau gerakan kalau nggak ada anggotanya gimana? Ya nggak mungkin. Itu berarti gerakan tanpa anggota gitu kan ya nggak mungkin. Jamaah, harus jamaah lah. Jamaah Muhammadiyah sekarang udah sampai 70 lebih negara gitu ya. Di Australia kita udah punya universitas, di Malaysia kita udah punya 2 universitas. Terakhir kita punya PCIM Hungaria gitu ya. Jadi ini jamaah Muhammadiyah ini orang mau urusannya Kendal, Semarang, Klaten, Solo bukan. Jamaahnya sudah sampai 70 lebih negara. Kemudian yang kedua jam'iyah. Jam'iyah itu artinya tata kelola, Mas, manajemen. Jadi insya Allah lah Muhammadiyah ini masih banyak orang baik gitu. Masih orang baik. Kalau toh ada yang kurang baik atau tidak baik di Muhammadiyah itu banyak 1-2 orang dan itu pun nanti akan tersingkir dengan sendirinya. Gitu. Makanya sering guyonannya begini, jadi apa Pak Tafsir itu sering guyonan orang kalau pengen maling nyolong util ya ini Muhammadiyah paling penak karena waskat pengawasannya malaikat gitu. Kira-kira begitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu amal usaha. Jadi selama ada jamaah, ada jam'iyah, kemudian ada amal usaha, insya Allah lah Muhammadiyah kita akan tetap hidup sampai H-1 kiamat dan bersama-sama Muhammadiyah kita sebagai pengikut Muhammad SAW, semoga kita nantinya betul-betul bisa husnul khotimah dan sampai ketemu di surga gitu. Sampai ketemu di pintu surga ya Jannatul Naim, kemudian kita nanti masuk bareng-bareng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.